Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Hari ini waktunya kita untuk belajar IPA. Materi IPA hari ini kita akan belajar mengenai gangguan pernapasan pada manusia. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan terlebih dahulu ya. Yang pertama ada faktor fisik. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum terbentuk secara sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua ada faktor penyakit seperti influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang terakhir ada faktor lingkungan. Nah, lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara yang tercemar ini dapat menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Yang kedua ada penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama ada emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Nah, ini adalah gambar dari alveoli yang normal pada gambar sebelah kiri dan contoh alveoli yang rusak akibat terserang penyakit emfisema. Nah, yang kedua ada penyakit asma. Penyakit asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Nah, ini merupakan saluran pernapasan normal ditunjukkan pada gambar sebelah kiri. Dan contoh saluran pernapasan yang terserang penyakit asma yaitu pada gambar sebelah kanan. Saluran pernapasan yang terserang asma akan mengalami peradangan pada daerah sekitar saluran pernapasan. Yang ketiga adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Coba perhatikan pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan bahwasannya adanya perbedaan antara paru-paru yang sehat, yaitu sebelah kiri, dan paru-paru yang terserang kanker paru-paru akibat kebiasaan merokok, yaitu gambar sebelah kanan. Yang keempat ada tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Nah, ini adalah gambar paru-paru dari penderita TBC dan paru-paru normal pada orang sehat pada umumnya. Coba perhatikan perbedaannya. Yang kelima adalah bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas. Perhatikan pada gambar perbedaan antara batang tenggorokan penderita bronkitis dan batang tenggorokan atau bronkus yang normal. Pada penderita bronkitis, maka batang tenggorokannya akan dipenuhi oleh lendir yang menyumbat. Akibatnya, penderita mengalami sesak nafas. Nah, yang keenam ada influenza atau flu. Influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza
Seperti yang biasa kita alami, penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, cara menjaga organ pernapasan yaitu yang pertama adalah makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik, seperti sayur dan buah. Yang kedua, berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih dengan baik. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, posisi tidur benar, yaitu miring ke kanan dan jangan terlungkup. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Nah, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan yang pertama yaitu tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Yang terakhir, menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai merawat organ pernapasan. Yang pertama, membersihkan rongga hidung secara teratur atau bulu halus dan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang terdapat pada oksigen yang kita hirup. Yang kedua, yaitu memelihara kesehatan atau memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Yaitu yang pertama dengan cara membuat sebanyak mungkin ventilasi atau jendela atau tempat pertukaran udara dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang ikut masuk ke dalam organ pernapasan. Jadi udara yang kita hirup tetap bersih. Yang ketiga, yaitu membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Dan yang terakhir, yaitu mencegah lingkungan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di lingkungan atau di ruangan dengan kelembapan tinggi. Jadi, organ-organ pernapasan kita tetap sehat dan berfungsi dengan baik ya. Nah, sekian materi IPA pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dipahami dengan baik. Ustazah akhiri, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.